Halo sahabat Wanska, kembali lagi di podcast First BD episode 34. Nah, kali ini saya bersama rekan saya. Halo semua, saya Kansa. Dan saya Swinadi. Kali ini kita kedatangan seorang penguji, yaitu Ibu dan Bapak. Bisa memperkenalkan diri kepada para penonton. Oke. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nengah Sumiartini, asesor dari LSP P1 SMK Negeri 1 Klungkung. Terima kasih. Saya Putu Ardi dari LSP P1 SMK 1 Klungkung. Halo sore, perkenalkan nama saya Cok Isri Eka Andayani. Saya dari LSP SMK Negeri 1 Klungkung. Baik, bagaimana kabar Bapak dan Ibu sekalian? Seperti yang kalian lihat, kami masih sehat dan tetap semangat. Oke, syukur kalau gitu ya. Iya. Nah, jadi saya beberapa menit ke depan akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin Ibu bisa jawab dan Bapak bisa jawab secara santai aja. Iya, terima kasih. Iya. Nah, saya ingin bertanya, sudah berapa lama sih Bapak dan Ibu menjadi seorang penguji? Dan bagaimana sih Bapak dan Ibu ketika melihat pertama kali seseorang siswa yang datang pertama kali ke ruang ujian? Bagaimana ekspresinya? Mungkin kayak ekspresinya terkejut atau khawatir, mungkin bisa dijelaskan kepada para penontonnya. Dari mana dulu? Dari mana dulu? Dari ibunya dulu boleh? Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Mungkin yang bisa saya Ibu jawab, mungkin karena Ibu sudah agak lama ya guru lawas, jadi untuk jadi penguji sebelum kita menggunakan LSP mungkin sudah hampir 15 tahun ya. Nah, tapi kita menggunakan LSP ini mulai tahun 2021, jadi kurang lebih 5 tahun seperti itu deh. Wow, sudah lama sekali ya Ibu. Sudah sangat Kalau cukup lama. Bapak mungkin? Kalau saya itu mulai menguji di tahun 2017. 17 ya. Di mungkin sekitar berapa ya? LSP dia. Mungkin sekitar 6-7 tahun. Iya. Kalau ibu? Ya, kalau Ibu mungkin juga hampir sama dengan Bu Cok ya, karena kita di BD itu mulai menggunakan LSP itu per 2020, tapi waktu itu masih COVID kan. Nah, jadi 2021 baru efektif, jadi mungkin sekitar 5-6 tahun lah. Bagaimana kesan dan pesan Ibu tuh ketika melihat raut wajah siswa yang datang ke dalam ruang ujian itu? Kesannya ya kalau pertama-tama biasanya wajar kan, apalagi kita dari luar kan, kita dari LSP yang berbeda. Seperti hari ini misalnya, wajah yang pertama kali kita lihat itu adalah wajah-wajah anak-anak yang tegang ya kan, gini, ini asesor saya, apalagi mungkin melihat muka Ibu agak seram atau gimana ya kan, kalau ya mereka udah pada tegang, terus pas perkenalan dirinya kadang-kadang lupa sebutin namanya gitu ya, dan mengulang kata misalnya nama saya seperti itu, dia kadang-kadang ulang namanya sendiri seperti itu. Mungkin itu udah grogi ya, mukanya udah mulai kelihatan agak pucat ya. Itu sih yang Ibu lihat ya. Oke, jadi mungkin kurang lebih sama mungkin Iya, sama Ibu ya? sama, ya. Ya, baik. Oke Bu, kalau pertanyaan dari saya, apa hal yang paling lucu dan unik ketika Ibu menjadi penguji? Hal yang paling lucu dan unik. Selama ini mungkin pengalaman saya yang menjadi penguji, hal yang paling lucu itu adalah ketika siswa itu hampir karena grogi ya, jadi dia lupa menyebutkan namanya, kemudian nomor absennya dan dari kelas mana gitu, seperti itu. Seperti itu yang Ibu alami. Baik, bagaimana Kalau menurut dari Bapak? Bapak? Kalau saya sendiri, kalau bagian yang lucu lebih banyak yang tegangi kali ya. Tegangnya ya Pak ya? Muka-muka tegangnya itu. Kalau dari Ibu? Kalau Ibu tadi ini kejadiannya tadi ya, anak itu dia sudah kan kirim email ya, tiba-tiba dia kirim tuh pesan teks yang dikirim tuh semuanya ngeblur hitam. Nah, ya kan, udah panik dia. Nah itu mohon maaf Ibu, saya kirim ulang, dikirim lagi ulang. Produk yang ada di di captionnya itu salah. Dia produknya Cita Toilet, dia kirimnya yang Les. Katanya, aduh Ibu saya salah copy lagi gitu. Kayaknya dia tegang banget karena dia yang paling terakhir tadi selesai kan. Jadi dia terburu-buru. Iya, udah gitu kirim yang ketiga, tahu-tahu nggak bisa terkirim. Nggak bisa terkirim dia, Ibu email saya nggak terkirim gitu. Mungkin
ya udahlah kan kasihan lah, biar nggak tegang ya ibu alihkan aja, nggak bisa kirim lewat email ya sudah coba kirim lewat WA gitu aja sih. Itu lucu tadi, hampir semua teman-temannya udah nunggu soalnya yang lain udah pada keluar kan. Mungkin itu lagi apa saja kali ya. Iya, Itu kayak saking groginya. iya satu aja tuh dari tadi. Nah, bagi seorang penguji, bapak atau ibu, nah mana yang lebih penting, nilainya sempurna atau sikap attitude? Pasti kita kompak jawab. Attitude lah ya. Kalau Iya. saya sendiri dua-duanya. Dua-duanya. Dua-duanya harus balance ya. Harus Pak. beda. Keren-keren. Memang harus seperti itu ya bapak ya. Harus wajib. Pengetahuan, skill ya. Oke. Nah, apa satu kesalahan sepele yang paling sering bikin nilai siswa anjlok padahal mereka sebenarnya bisa, Ibu? Kurang teliti itu. Ceroboh. Ceroboh, iya. Kurang Iya. teliti itu paling sering. Kurang ini waktu itu dia kadang-kadang tidak memanfaatkan dengan baik ya. Padahal masih ada Terlalu, waktu. padahal kan sama kan waktu mereka misalnya 8 jam, cuma kadang-kadang mereka terlalu asik ya. Kayak kemarin hari Senin saya yang paling lucu, teman-temannya sudah selesai, kita aja yang di ruang TUK 1 paling sampai jam 4 dihabiskan waktunya. Gitu ya. Lama sekali. Mungkin karena itu tadi. Berarti kurang dari manajemen Penelitian, waktu. Iya. Penelitiannya yang Kurang teliti. Jadi dia gini, dia merasa satu hal itu dia senang mengerjakan. Jadi dia nggak fokus sama SOP. Yang Misalkan dari lain, tim ya. 4 SOP, dia sukanya yang di kedua. Itu aja. Dia kerjain yang kedua sampai Benar-benar dia lupa detail kita gitu. udah lupa Lupa waktu waktu jadinya. Oh iya. Jadi agak sedikit riskan, sedikit ya Ibu ya, Pak ya. Iya. Iya, makanya Apalagi sudah ditunggu sama teman-temannya kan tambah grogi. Oh itu kita nggak siap kayaknya nanti ya. Iya. Waktu kelas 12. masih jauh gitu. Jauh ya. Untuk berbagi pengalaman untuk persiapan diri kan. Iya, baik Ibu. Kalau ada siswa nih Bu yang tiba-tiba ngeblank pas tengah-tengah ujian, apa yang biasa Ibu lakukan untuk menolong mereka biar mereka nggak ngeblank gitu? Ya paling kan suruh tenang nak ya, tarik nafas gitu ya, minum dulu minum, itu sih yang paling biasa kita sering lakukan gitu. ya. Pokoknya ya tenang aja gitu. Kuncinya ketika kalian mengerjakan sesuatu kan harus tenang, jangan grogi, jangan tergesa-gesa, kan pasti semua pekerjaan itu akan selesai. Iya. Gitu. Kalau dari Ibunya? Ya hampir sama juga. Biasanya kalau ibu melihat atau ada situasi seperti itu anak-anak ya biasanya saya dekati, kemudian saya terus tarik nafas dulu, kemudian kalau ada air minum dulu, jangan grogi seperti itu ya biar dia tenang. Ya akhirnya mungkin kalau kayak dulu nggak ada giliran, jadi saya berikan aja dulu giliran yang lain sebelum dia seperti itu, biar dia dapat Biar ini lebih sedikit tenang ya, lagi. biar agak tenang. Ya. Kalau dipaksakan kan kasihan juga. Kalau dari Kalau Bapak? bapaknya? Kalau saya nanya, sudah sarapan atau sudah ya, hal yang paling mendasar ya. Iya, Kalau Pak. belum ya saya sarapan dulu. Mungkin bisa jadi itu faktornya kan. Faktornya ya. Kalau nggak cuci muka lah ke depannya kamar atau ke kamar mandi gitu ya. Bentar. Mungkin Bapak sendiri pernah ngalamin mungkin ada siswa yang ngeblank gitu. Kalau ngeblank sama sekali sih enggak, tapi kalau dia kayak dia dikejar-kejar sama temennya, jadi dia gimana nih mengerjakan gitu ya. Jadi dia kayak anak-anak ibaratnya kalau terburu-buru dikejar temennya udah mau pulang, dia belum selesai gitu. Aduh, Kayak gitu ya. jadi panik gitu ya. Jadi panik, jadinya nggak tahu mau Sebenarnya ngerjain tungguin apa. aja, santai aja dulu. Saya tungguin. Ya. Baik. Nah, apa satu skill yang tidak ada di buku pelajaran tapi sangat penting di dalam dunia kerja nantinya? Sebenarnya ada banyak sih. Kalau yang sekarang ya, dengan perkembangan teknologi sekarang, yang ada di buku itu AI. AI. Ya, itu hal yang paling penting sekarang. Kenapa? Kamu harus bisa berdampingan gitu aja itu. Kamu harus memanfaatkan itu semaksimal mungkin untuk mempercepat pekerjaan itu aja. Nah, base dasar konsep kamu berpikir, kemudian cara ilmu kamu harus kuasai dasar-dasarnya dulu. Kalau dasarnya udah kamu kuasai, AI akan bisa melengkapi sangat-sangat signifikan, mempercepat kayak ini bikin konten atau bikin script konten atau yang lain yang kamu butuhkan, bikin produk pun kamu nggak usah foto gitu, produk kamu bisa, yang penting promnya kamu tahu, Iya. dasarnya kamu tahu, dia mau ngarah kemana, modelnya kayak gimana, posisinya gimana, nah itu kamu harus tahu semua
Setelah itu kamu tinggal minta AI-nya untuk buat. Nah, sesuaikan lagi. Nah, teknik itu yang perlu sekarang dipelajari. Ya, skill-skill kayak gitu. Jadi pekerjaannya yang seharusnya 2 minggu dikerjakan, bagaimana bisa selesai dalam waktu 1 jam. Sekarang kayak gitu. Konsep kan gitu. Iya, biar lebih cepat juga. Kan gitu. Kalau gimana? Kalau klien, misalkan kita sebagai pemilik perusahaan, ada kliennya, mereka minta kan cepet, ya kan itu ya. Iya, seperti misalkan di Upwork itu mungkin jadi freelance itu biasanya sangat-sangat singkat waktunya itu. Ya memang seperti itu. Kayak inilah anak-anak kan, Anda sepuluh yang masih muda, anak-anak itu kan mintanya cepat juga di orang tua, minta duitnya. Iya. Ya kan? Itu beda konsep apa? Ya. Bagaimana kalau Kalau dengan Ibu? menurut ibu sih gini ya, mental ya, ketahanan mental itu kayaknya sekarang anak-anak sekarang tuh loh dikit-dikit bawaannya baper kan. Nanti coba ketika kalian pada saat praktek kerja industri ya, kalian itu kan memasuki dunia kerja nyata kan. Nah di sana kadang-kadang mungkin atasan kalian agak keras memberitahu instruksinya, mungkin kan nggak kayak di sekolah kalian itu masih yang gimana ya? Kan kalau di sana keras, nanti jangan terlalu dibawa perasaan ya. Kalian harus tahan di sana. Dunia kerja sama kalian dunia di sekolah itu kan berbeda sekali ya, apalagi di rumah yang biasanya kalian anak manja, nggak pernah ngerjain suatu pekerjaan rumah kan, tiba-tiba di sana kalian disuruh ayo angkat barang bawa sini, ini lagi bawa ke sana, pasti dah kalian baper, aduh capek sekali kok terus disuruh nyerah deh. Nanti jangan sampai seperti itu ya. Itu sih yang nggak ada kalau pelajaran di sekolah itu, kalian mungkin dapatkan ketika kalian sudah menjalaninya ya. Baik, kita harus siap mental ya. Iya. Mental ya. Dan nggak boleh baperan juga. Iya betul, jangan dikit-dikit baru dibentak gitu, ibunya marah, padahal belum tentu loh kita marah loh. Cuma kadang-kadang kan suara kita yang nggak keras gitu ya. Tegas lah. Nanti tiba-tiba minta pindah ya. Jangan gitu, jangan sampai gitu ya. Pengalaman anak-anak yang Iya. PKL kan seperti itu. Mau pindah tempat itu jangan sampai seperti itu ya. Bagaimana dengan ibunya? Kalau ibu sih, menurut ibu itu yang nggak ada di itu kayaknya manajemen waktu ya anak-anak ya. Jadi bagaimana anak-anak itu harus memanfaatkan waktu dengan baik kan, sama padahal kita 24 jam kan waktunya ya semua manusia itu. Cuma kadang-kadang itu anak-anak mungkin lebih banyak main game, lah nunda-nunda pekerjaan kan seperti itu. Akhirnya ya terbengkalai tugas-tugas sering ya, biasanya tugas-tugas itu nggak bisa dikumpul karena dia tidak bisa memanage waktunya. Padahal sama kan waktunya anak-anak itu semua kita 24 jam, tapi dia tidak bisa menggunakannya dengan maksimal. Jadi ditunda-tunda. Akhirnya ya Berarti tugasnya kita tidak terselesaikan. harus mengatur waktu juga. Manage waktu ya, itu yang paling penting. Kita anak Gen-Z banget lagi kan. Iya. Kena ceramah juga jadinya ya. Kan asik kan biasanya main game, Iya, ya kan? benar. Nah, untuk para penonton, kalian tuh juga harus bisa manajemen waktu seperti yang ibunya bilang tadi ya. Oke, Ibu, apa harapan terbesar Bapak dan Ibu untuk murid-murid yang lulus tahun ini? Siapa dulu? Ibu dulu. Ya, Iya, boleh Ibu boleh. dulu. Oke, harapannya sih semoga anak-anak itu bisa bisa menjadi anak yang sukses ya, bisa menjadi orang yang menginovasi ya. Apalagi seperti sekarang ini kan anak-anak BD itu terutamanya diharapkan mampulah berkreasi, berinovasi ya. Kayak sekarang jangan malu-malu gitu loh. Jangan malu-malu keluarkan kemampuan kalian gitu loh. Sekarang konten kreator tuh kan yang diperlukan jadi konten kreator itu kan adalah percaya diri kan. Semoga nanti banyak anak-anak BD yang bisa setelah lulus tuh berkecimpung di dunia itu, supaya apa yang dipelajari di sekolah itu bisa match sama di dunia nyata gitu. Bagaimana dengan Bapak? Kalau saran dari saya sih gini, sebisa mungkin upgrade leher ke atas. Jadi begini, luangkan waktu, luangkan biaya, luangkan tenaga untuk ikut seminar lah yang sesuai dengan bidangnya ya. Seminar, ikut kursus ya, kursus yang online tuh ya kan ada banyak tuh. Kemudian cari peluang belajar hal yang baru ya. Jadi kalau mau jalan misalkan cara yang sederhana ya, melatih otaknya ya.
Jadi jangan melewati jalan yang sama. Itu salah satu cara. Jangan melewati jalan yang sama ke tempat yang sama. Dan jalan dari rumah ke sekolah. Kalau bisa gunakan jalan yang berbeda. Sebenarnya itu untuk melatih cara berpikir kita. Gini, solusi itu nggak cuma satu. Ya, 1+1 kan nggak cuma 2 dong. 4 kurang 2 juga sama. Iya. 10 kurang 8 juga sama. Jadi pola berpikir seperti itu akan lebih banyak menciptakan pekerjaan baru nanti. Karena kamu berpikirnya terbalik. Ya, itu cara yang paling efektif menciptakan hal-hal baru yang orang belum dapat peluang itu udah dapat. Mesti ketemu nanti. Ya, dari saya sih. Berarti kita harus belajar berpikir kritis ya Pak ya? Iya. Berpikir terbalik. Orang pikirnya A, kita pikirnya Z. Oh, seperti itu ya. Iya. Bagaimana kan Ibu? Ya, terima kasih. Mungkin hampir sama juga ya Bu, kalau harapan saya ya kepada anak-anak kami itu, jadi bagaimana caranya anak-anak itu bisa menciptakan peluang pekerjaan sebenarnya ya. Jadi jangan hanya misalnya dia harus nyari kerja, Bu, susah nyari kerja. Jadi mungkin dengan berbekal ilmu yang kita berikan kan, apalagi kan sekarang banyak konten-konten kreator, nah seperti itu. Jadi mungkin dia bisa menciptakan lah sendiri pekerjaannya kan seperti ya. Nah itu mungkin harapannya. Jadi yang penting juga anak-anak itu mau belajar kan, mau berusaha. Kan kadang-kadang anak-anak padahal sudah punya itu modal ya, kadang-kadang dia tidak mau bekerja ya kan, dia mau santai-santai. Nah itu intinya bagaimana anak-anak itu mau bekerja, mau berusaha seperti itu harapannya. Intinya mau memulai saja Mau ya Bu? memulai ya, Ya. seperti itu. Oke. Nah, apa pesan singkat untuk anak SMK saat ini yang akan lulus? Dari Bapak mungkin dulu. Bagi saya sederhana. Dunia akan keras pada kamu ketika kamu lembut pada dirimu. Tapi dunia akan lembut sama kamu ketika kamu keras pada dirimu. Oke, terima kasih Bapak. Kalau dari Ibu? Kalau Ibu pesannya sih untuk anak-anak yang mau lulus ya, yang mau lulus sekarang. Iya. Ya, jadi seberapapun kamu gagal, jangan pernah merasa lelah untuk mencoba kembali. Karena siapa tahu setelah kamu mengulang, masa indah akan menantimu, gitu aja sih sebenarnya. Keren Keren sekali. banget. Kalau dari Ibu sendiri? Kalau dari Ibu mungkin kita harus berani memulai, ya, berani memulai hal yang baru ya kan. Jadi kalau kita tidak berani kan, ya diam-diam aja kan, tetap Iya. tetap aja. Tapi kalau kita berani kan, kadang-kadang kan anak-anak takut Bu, seperti itu. Tapi harus berani. Kalau dengan keberanian itu akhirnya kan kita akan bisa melakukan yang terbaik seperti itu. Oke, keren sekali dari ketiga tokoh inspirasi kita yang ada di depan kita ya kan saya. Iya. Apalagi seorang penguji itu gimana sih kesannya Ibu menjadi penguji di sekolah ini gitu loh. Bagaimana dari Bapak mungkin mulai boleh dari dulu. Oh, kalau misalnya sih, saya kira hampir sama dengan di sekolah-sekolah lain ya sebenarnya. Cuman masing-masing sekolah punya karakteristik tersendiri. Misalkan kalau yang di DKP gitu, arah dia, cara dia untuk menyelesaikan lebih ke arah seninya, ya, sedihnya jadi seninya, dianya tuh kuat. Jadi spesifik banget ya. Itu misalkan, mungkin kalau dari sisi BD caranya menyampaikan lewat logat dan katanya berbeda. Nah itu bisa yang saya lihat sih. Ya. Kalau dari Ibu ya? Kalau dari Ibu sudah bagus ya, kesannya sudah bagus, fasilitasnya juga sudah mendukung, memadai. Jadi ujian hari ini kan bisa lancar berkat fasilitas dan bimbingan dari para guru tentunya ya. Dari Ibu gimana? Ya, jadi hampir sama juga dari 3 hari kami ada di sini ya, mulai seminar itu, jadi nggak ada permasalahan. Jadi keren ya, jadi sudah dipersiapkan dengan baik ya oleh guru-guru Anda, dan juga siswanya juga sudah siap untuk mengikuti ujian. Oke, itu dia pertanyaan dari kita ya. Iya. Nah, dari kalian mungkin yang di belakang kamera ada beberapa pertanyaan yang bisa disampaikan.
pesan dan kesan diundang ke sini gimana? Oh iya, satu Gimana lagi ya. rasanya, Gimana rasanya diundang di podcast kita? ini, kemudian pesannya untuk podcast ini gimana? Oke, dari Ibu dulu. Iya, boleh. Oke, jujur ya, aslinya ketika pertama kali ditawarin sama Bu Susan, Bu Sumi mau ya saya undang di podcast saya. Awalnya bingung ya, karena kebetulan kita sama-sama bisnis digital memang. Kebetulan sekolah kami untuk podcast itu baru adanya di jurusan DKV. Kalau jurusan kami kan belum, makanya kayak gimana Bu ya gitu. Ya nggak apa-apa, pokoknya duduk ngobrol santai gitu aja kan. Ya jadi kesannya oke lah, bagus. Kami anggap sebagai pengalaman baru dan bisa nanti kami ATM ya. Tahu ATM? Iya. Amati, tiru, Amati. multiplikasi. Ya, Iya. jadi dari sini juga kami akan belajar kan bagaimana tentunya nanti kami juga bisa mengembangkan supaya bisa menjadi podcastnya keren seperti punya kalian yang di Gianyar sini. Wah, kita sangat bersyukur ya dipuji Iya, oleh Bu iya Sumi. benar, udah keren kan ya. Oke. Bagaimana dengan Bapak? Oke, kalau dari saya sih oke dia tadi udah keren banget. Cuman ada satu hal yang mungkin perlu diperhatikan, kalau podcast sebaiknya kedap dia. Oh, kedap suara. Iya, So, kedap jadi suara. mungkin kalau saran saya ditempelin styrofoam di semua, termasuk jendelanya tutup aja. Tujuannya apa? Kan mobil tadi lewat tuh kemungkinan akan ada Iya, pengalaman ada gitu bocor ya, suara ada itu. bocor suara kan gitu ya. Karena di sini kan jalan raya. Itu sih dari saya itu secara safety sih oke. Oke ya, keren. Keren. Baik, terima Kalau kasih, dari Bapak. Ibu? Baik, kalau dari saya pertama saya melihat di sini keren ya, keren sekali ya. Dan jadi ini juga pengalaman pertama ya buat ibu ikut di podcast. Kemarin kan hanya jadi penonton saja kan, oh seperti ini, ternyata sekarang bisa ada di sini. Jadi terima kasih kesempatannya diberikan datang di sini ya. Nah jadi mungkin itu tadi seperti yang Bu Sumi sampaikan, mungkin kita juga akan mengikuti ya. Nanti mohon ya dibantulah sedikit ya, gimana sih berbagi pengalaman seperti itu. Mungkin. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mau diundang ke podcast kami. Oke Sobat Wanska, sekian podcast dari kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye! Bye.